Yo, ke channel gua. Oke, ya kita akan bahas mengenai Titan season ketiga nih. Oke, jujur ya, ini adalah series DC di mana gua tuh sangat kaget banget ya gua melihatnya. Gua dari awal tuh udah nggak ekspektasi tinggi karena gua udah lihat Titan season kedua aja udah ampas endingnya ya, terutama endingnya nih. Tapi Titan season ketiga ini udah mengobati semuanya, Pak. Semuanya bagus, ceritanya oke banget, Pak. Makanya gua holy banget dengan ceritanya satu, dan kedua ini cerita DC terbaik yang pernah gue lihat di tahun 2021 karena semenjak seri-seri DC bisa dibilang tuh ceritanya tuh ampas di Arrowverse ya. Di sini ketika gue melihat perbaikan Titan season ketiga, ceritanya udah mulai oke banget dan nuansa DC-nya kelamnya dapat dan juga plot twist ceritanya sangat bermakna sekali, Pak. Makanya gue bisa dibilang oh my god, ini the best series DC ever lah yang pernah gue tonton di tahun 2021, Pak. Jujur aja gue sangat kangen banget dengan DC dengan bertema series, tapi ceritanya itu bener-bener mengikuti dengan era DC sekarang. Nah gini, makanya bisa dibilang oh my god, gue sangat terobati dengan series seperti ini, Pak. Kali itu kita akan bahas Titan season ketiga yang tayang di HBO Max tahun 2021. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, langsung kita mau segmen ke DC Universe Indonesia. Oke, ya kita akan bahas mengenai Titan season ketiga nih. Jujur ketika gue melihat tadi gue melihat semuanya dari awal sampai akhir ya. Gue udah pernah bikin reviewnya dari episode 1, 2, 3. Kalian bisa cek aja, yaitu linknya ada di bawah di deskripsi kalau kalian pengen lihat review full gue dari episode 1, 2, dan 3. Nah sengaja gue stop di situ karena gue akses untuk HBO Max agak susah. Jadi gue nunggu itu tamat dulu baru gue langsung maraton, Pak. Karena gue lebih enak tuh kalau review series itu mending gue nungguin seriesnya tamat dulu, habis itu gue review, Pak. Karena kalau gue review satu per episode itu karena itu banyak orang yang kan nonton, karena kan di Titan itu kan apa namanya, akses untuk orang-orang Indonesia kan sulit banget, apalagi HBO Max itu per bulannya mahal banget, Pak. Makanya bisa dibilang ya mending gue nungguin tamat dulu habis itu gue review. Nah sekarang gue lihat dari awal sampai akhir, oh my god. Jadi sini ceritakan mengenai Jason Todd yang sudah jadi Robin kembali, dan juga dia tuh punya misi untuk menggantikan Joker karena dia mendapati sinyal bahwa Joker sudah ada di Gotham dan menyerang para kepolisian yang ada di daerah sirkus. Dan ketika Jason ingin minta izin kepada Bruce Wayne sedang ada konferensi di luar kota, si Jason ini malah maksa Bruce untuk tetap dia akan menghentikan si Joker di sana. Tapi ketika saat dia ingin menghentikan si Joker, dia tidak bisa dan dia langsung dibunuh oleh Joker dengan linggis. Nah, cara seperti ini itu sudah ada di komiknya, di mana pembentukan Red Hood ya. Pembentukan Red Hood itu adalah si Jason Todd, Robin kedua. Di mana di sini Jason Todd dibunuh oleh si Joker dengan cara yang sama. Cuma di sini yang bisa gue lihat, kalau gue bandingkan dengan komik sebenarnya untuk kematian si Jason Todd itu sebenarnya itu di komik itu jauh lebih emosional, Pak. Jauh lebih emosional, juga Batman juga terlibat. Jadi di komik, kalau kalian belum lihat ya, di komik itu si Robin juga Batman ini itu ada sebuah misi. Mereka menemukan ada sebuah warehouse. Jadi dimana warehouse ini tempat persembunyiannya si Joker. Dan Robin ini ketahuan dan langsung disikap oleh Joker selama beberapa hari, dan Batman baru mengetahui lokasinya. Dan akhirnya warehouse itu diletakkan dan Jason mati di situ dengan dilinggis dengan cara yang sama. Jujur kalau gua bandingkan di komik, sebenarnya di komik itu jauh lebih ngeri, Pak, untuk kematian si Jason Todd nih. Dan juga pembuatannya itu jauh lebih kelam. Tapi kalau di sini kan mereka membuild up-nya dengan cara yang brutal, tapi dengan cerita yang bisa dibilang ringan untuk kematian si Jason Todd ini. Nah, gua dari awal bertanya-tanya kenapa Scarecrow ada di sini. Nah, kalau kalian udah nonton sampai akhir, kalian bisa tahu lah kenapa Scarecrow ini bisa menjadi main villain di sini. Jadi setelah kematian Jason Todd, kan kita bisa di-reveal di episode kelima kalau nggak salah ya. Episode kelima tuh udah nge-reveal semuanya apa yang jadi dengan si Jason Todd, kenapa dia tuh bangkit lagi. Jadi di sini ternyata Jason Todd itu dibangkitkan oleh Lazarus Pit. Nah, bedanya kalau di komik sekali lagi ya, di komik dengan cara yang sama dengan Lazarus Pit, yaitu adalah kolam, dimana itu kolam dimana itu adalah yang membuat Ra's al Ghul ini abadi selama jutaan tahun. Makanya Ra's al Ghul itu bisa bilang dia itu adalah pemimpin teroris dari Liga Bayangan, League of Shadow. Tapi dia itu bisa abadi karena
langsung speed ini. Nah gitu. Jadi si Jason ini dibawa oleh si Scarecrow ini untuk dipakai kembali, dan akhirnya si Scarecrow langsung memanfaatkan Jason Todd ini untuk menjadi guardiannya dia sebagai Red Hood. Jadi konsep Red Hood yang dibangun di series ini bisa dibilang masuk akal dan juga menjadi kunci untuk Scarecrow untuk bisa keluar dari penjara Arkham Asylum. Nah gini, jadi bisa kalian tahu bahwa kalau yang gue lihat ya, Scarecrow itu untuk villain sekelas Scarecrow biasanya tuh Scarecrow itu nggak yang terlalu serius ya, karena dari yang gue baca di komik sama yang gue mainan di game Batman Arkham Knight ya, Scarecrow itu bisa villain itu ya villain biasa sekelas penjahat kelas 3 gitu loh. Tapi di sini gue bisa melihat bahwa Titans ini di sesi ini mereka membentuk Scarecrow ini menjadi lebih the mastermind, sama berbagai macam rencananya itu smooth banget Pak. Mohon maaf nih, Scarecrow di sini pembentukannya sama kayak Lex Luthor, tapi dibikinnya sangat mulus banget Pak. Mohon maaf, bagus banget. Dan Scarecrow yang gue lihat di sini, oh my god, semua rencananya satu, dan kedua, dia memanfaatkan Jason Todd yang penuh dengan amarah terhadap Titans. Dia memanfaatkan itu, akhirnya dia meminta balik ke Jason Todd agar supaya mereka bisa keluar dari penjara. Dan si Scarecrow langsung memanfaatkan operasinya itu untuk menyebarkan fear gasnya miliknya. Nah gini, jadi kan kalau kalian udah tahu ya, apalagi kalau kalian udah familiar dengan Batman Universe, Scarecrow itu kan untuk senjata mematikannya itu adalah fear gas, gas ketakutan, dimana ketika orang akan menghirupnya itu akan mengalami sebuah halusinasi dan menyebabkan mati dan juga kejang-kejang. Nah itulah Scarecrow. Nah Scarecrow yang di sini tuh rencananya bisa dibilang lebih smooth, dan dia bisa bekerjasama dengan para mafia-mafia yang ada di Gotham tersebut. Dan kalau kalian bertanya, bang, ini situ ada Batman nggak? Batman sini sudah tidak ada. Jadi di Gotham itu benar-benar si penulis skripnya ini ingin memfokuskan itu ke para Titannya saja. Jadi Batman itu hanya sebagai off screennya, tidak sebagai on screen di dalam series ini. Jujur ketika gue melihat itu, oh waduh, sayang banget kalau Batman nggak ada. Jadi seolah-olah ketika si Jason Todd mati, si Bruce Wayne merasa dia tuh, waduh, dia tuh kayak merasa bisa dibilang tuh kapok gitu. Juga dia tuh nggak mau meneruskan dia sebagai The Dark Knight. Dan akhirnya dia ngebunuh Joker di Arkham Asylum sebagai balas dendam terhadap kematian si Jason Todd. Nah jadi bisa dibilang boleh dikonfirmasi Joker sudah mati di Titans Universe ini. Oke. Dan juga Batman itu seharusnya terlibat ya. Gue lihat sini kenapa Batman gak terlibat. Aduh sayang banget Batman gak terlibat tuh. Aduh sayang banget. Itu kayak produser tuh kayak soal tuh kayak gak mau memperlihatkan Batman secara belak-belakan tuh. Why gitu loh. Ya udahlah ya. Karena gue mau lihat batsuitnya Pak, sumpah gue mau lihat batsuitnya versi Titans versi gimana. Aduh bodo amat lah. Tapi ya udahlah ya. Tapi ya jelas gue suka ceritanya satu. Dan kedua, kalau kalian masih ingat dengan review sebelumnya, gue pernah bilang bahwa Blackfire ini akan menjadi villain utama. Tapi di sini gue melihat Blackfire itu bukan villain, melainkan itu adalah kakak dari Starfire, dan namanya adalah Commander. Kalau si Starfire kan adalah si Coriander, sementara si Blackfire ini nama aslinya adalah Commander. Yang dimana Commander ini adalah kakak kandungnya dari Starfire, dan juga adalah anak terbuang dari tata waris dari planet Tamaran. Oke, jadi kita bisa tahu bahwa Starfire dan Blackfire ini adalah saudara kandung, dan mereka itu apa ya, bisa dibilang itu musuhan dari kecil, karena si Starfire ini melihat bahwa si Blackfire ini membunuh kedua orang tua mereka, sehingga inilah akibat dendam Starfire ketika si Blackfire ini bisa menjadi orang yang sangat-sangat benci, sangat-sangat beringas gitu loh. Ya gini, jadi ini semua tuh udah diceritakan dari awal. Diceritakan pelan-pelan kenapa alasan Blackfire ini menjadi villain, alasan kenapa si Blackfire membunuh kedua orang tuanya dan menganggap bahwa Starfire ini adalah musuh, itu dikarenakan karena orang tua ini lebih memilih si Starfire dibandingkan Blackfire. Itu sangat-sangat, oh my god, itu sangat-sangat sakit sih. Gua nggak tahu apa yang dipikirkan orang tua mereka ketika mereka memilih Starfire daripada si Blackfire ini, karena kan mereka juga saudara kandung. Dan kedua, si Blackfire ini juga bukan apa ya, ancaman juga dari kecil gitu. Makanya gue lihat orang tuanya agak-agak bangke juga sih gue ngeliat. Jadi sejarahnya si Blackfire itu kenapa dia bisa jahat, sama si Blackfire kenapa dia itu bisa apa ya, haus akan tahta, itu karena itu semua diceritakan dari awal. Jadi Blackfire di situ bukan sebagai villain, melainkan sebagai anggota Titans yang baru. Nah pertanyaannya, kemana si Rose anaknya si Deathstroke di season kedua? Nah ini kemana nih? Kemana tiba-tiba dia itu langsung hilang gitu loh ya elah. Padahal itu bisa menjadi kunci keterlibatan Jason Todd sebagai Red Hood. Aduh sayang banget dia tuh nggak ada sih di sini. Makanya gue
apa ya, Titan si kedua itu bisa dibilang series yang paling gagal karena klimaksnya maksa banget sih. Aduh, dan ditambah lagi Wonder Girl mati. Apa coba Tuna mati tuh out of nowhere sekali. Lanjut ya. Sampai akhirnya kita bisa melihat Tete pengiknya si para Titans ini berusaha menghadapi Red Hood. Nah, Red Hood yang dibangun situ cukup beringas ya, cukup sadis. Bahkan dia bisa membunuh si Hawk ya. Hawk ini adalah anggota Titans ini, dan juga dia tuh berhasil membunuhnya dengan cara yang sangat-sangat sadis, Pak. Oh my god, itu bisa dibilang rencana yang sangat, aduh, ini Red Hood banget sih. Tapi Red Hood yang dibangun situ berdasarkan atas dendam karena para Titans ini pernah membuang dia, sehingga si Red Hood ini merasa sakit hati dan berusaha untuk membunuh mereka semua dengan caranya sendiri. Makanya bisa bilang Red Hood ini berbeda banget dengan apa yang gue baca di The Dead Family, di komik sama di film animasinya. Karena jujur, si Jason Todd kenapa jadi jahat itu karena si Batman ini telat nolong dia kalau di komik ya sama di film animasinya. Tapi kalau di sini ini pure dia dendam akibat si Dick Grayson juga para Titans ini berusaha untuk menolak dia, sehingga si Jason ini merasa dia itu terbuang gitu. Jadi dia merasa tempatnya itu ada di si Batman aja, di Gotham aja. Jadi dia tuh nggak mau di San Francisco, gak di mana apa, karena dia berusaha tempat gua kayak di Gotham aja. Dan jadi gua nggak usah nyelamatin Titans buat apa gitu, karena dia tuh udah jelas-jelas ditolak gitu loh, seperti itu. Makanya bisa dibilang si Jason Todd, gua ngerti banget kenapa si Jason Todd ini bisa menjadi jahat tuh, gua ngerti banget karena semuanya pelan-pelan diciptakannya dari angle. Ini gua suka nih. Jadi kita tuh gak hanya diciptakan dari monolog doang, apa coba diciptakan dari mulut, semuanya ada angle-nya, semua ada footage-nya. Ini yang gue suka di Titans ini, kenapa mereka itu gak monoton doang. Ini gue suka banget. Dan gue suka villainnya Scarecrow. Gue awalnya meremehkan ketika dia tuh muncul di episode pertama, dan itu ngomongnya terlalu cepat. Dan kedua, segala monolognya juga dialognya dia tuh sangat cheesy, Pak. Sehingga gue melihat apaan sih si Scarecrow nya, hanya gue pikir hanya sebagai fan service. Ternyata Pak, setelah dari episode ketiga sampai episode terakhir, oh my god, Scarecrow di sini untuk pemerannya aku cuy jempol, Pak. Gue acungi jempol dengan aktornya yang memerankan Scarecrow di Titans ini. Gue jempol karena dia berhasil membuat gue tuh terintimidasi. Dan kedua, aksi Scarecrow yang sudah memfitnah para Titans ini agar mereka disalahkan oleh para rakyat, karena di situ ceritakan bahwa Scarecrow ini sudah menguasai kota Gotham, dan juga dia langsung mengambil alih semua air yang ada di Gotham ini untuk dimasukkan racun fear toxic gasnya, sehingga ketika orang-orang yang mengkonsumsinya ini akan keracunan dan mati secara mendadak. Jujur, dengan rencana seperti ini sama banget kayak Batman Begins. Jadi mereka tuh kayaknya ambil referensi dari Batman Begins. Kayak itu kan sama, si Scarecrow itu kan masukin fear toxic gasnya ke perairan, sehingga itu akan menyebar luas ke perairan seluruh kota Gotham, dan semua orang yang mengkonsumsinya ini akan tertular dengan gas tersebut. Makanya bisa dibilang ini rencananya mereka ambil persis dari Batman Begins ya, Christian Bale dulu. Jadi ya rencananya gue bisa dibilang ya gue bisa nebak, dan juga gue abis gue di episode 10, gue masih ingat episode 10 itu adalah episode paling klimaks dan episode paling anjing menurut gue lah. Jadi itu adalah episode paling sangar menurut gue, karena itu bisa dibilang Scarecrow sudah mengumumkan kepada para warga Gotham bahwa dia menyebarkan racun ini adalah bukan si Scarecrow, melainkan si para Titans. Dan Red Hood, si Jason Todd akan menjadi hero utamanya deh. Jadi mereka tuh kayak diadu domba, para rakyat, kepolisian, dan juga para Titans ini diadu domba oleh si Scarecrow ini. Dan Scarecrow itu sudah mengambil alih kediaman Wayne dan juga Batcave-nya, karena berdasarkan informasi dari Jason Todd sebelum dia tuh terbunuh, bahwa dia tuh merasa dia tuh sangat takut, Pak. Jason Todd ini penuh dengan rasa takut, sehingga dia tuh udah mengalami masa trauma di scene keduanya, di mana dia tuh pernah hampir dibunuh oleh Deathstroke. Sehingga Jason Todd ini ke Arkham Asylum untuk meminta bantuan kepada si Jonathan Crane untuk buat sebuah antitoksin, dimana antitoksin ini adalah sebuah berupa inhaler, dimana ketika dia akan menghirupnya, dia tidak akan mengalami rasa takut lagi. Sehingga bisa dibilang oh my god, ini cita-cita seperti ini yang bisa dibilang gue tuh sangat demen, Pak. Oke, satu. Dan kedua, DC Darknya masih gua rasakan, Pak, di sini. Walaupun ada beberapa jokes yang bisa dibilang tuh sangat cheesy, jujur jokes itu sangat cheesy, tapi cita untuk ketegangannya satu, dan kedua color gradingnya, dan juga berbagai macam sinematografi yang gua acungi jempol, Pak. Oke, gua harus acungi jempol karena semuanya udah berubah. Gak kayak Titan si kedua yang bisa dibilang tuh kayak itu kemana-mana, tapi klimaksnya cuma gitu doang. Di sini gua sangat enjoy, dan klimaksnya bisa dibilang tuh gua ketika Scarecrow kalah,
itu gue merasa satisfying gitu loh. Nah, juga gue senang banget kemunculan si Tim Drake. Nah, kalau di komik, Tim Drake ini adalah Robin ketiga. Nah, jadi setelah Dick Grayson, Robin pertama, Robin kedua Jason Todd, Robin ketiga si Tim Drake. Nah, Tim Drake ini kalau di komik itu sebenarnya itu gitu gak pernah dieksplor secara langsung, dan dia nggak pernah dieksplor secara terlalu belak-belakan. Sehingga di Titans ketiga ini dia langsung di reveal dan diceritakan originnya bagaimana dia itu bisa terkoneksi dengan Scarecrow juga Red Hood. Kedua orang tuanya hampir dibunuh, restorannya udah diserang. Oh my god, itu bagus banget sih, bagus banget. Dan Tim Drake dibangun situ, dia itu adalah fanboy dari Batman dan Robin. Jadi dia itu bisa tahu semua aktivitas Batman, siapa itu Batman, siapa itu si Robin, semua Bat Family, bahkan anggota Titans pun dia tahu, Pak. Karena dia semua memiliki komputer super canggih, dan dia mendapatkan itu semua dari bekerja. Dia nabung uang itu semua, dan akhirnya dia bisa membeli semua peralatan pelacakan yang seperti Batcave punya. Jadi wah, Tim Drake itu gue bisa kaget loh, gue melihat dia tuh anjir. Gue suka banget dengan Tim Drake yang masuk di sesi ini. Dia ada gunanya, satu. Dan kedua, aktornya sangat menjiwai banget memerankan sebagai Tim Drake yang sangat fanboy banget. Dan kedua, dia selalu ingin menjadi superhero karena dia menaruhkan dirinya untuk menjadi Robin ketiga. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa si Tim Drake ini ingin mendekati para Titans agar supaya dia itu ingin menjadi Robin ketiga. Karena dia tuh merasa, wah ini adalah panggilan gua ingin menyamar Gotham tapi dengan cara yang dimiliki oleh Batman. Nah gitu, jadi bisa bilang oh my god, bagus sih. Pembentukan Tim Drake-nya hampir sama di komik, cuman dengan cara yang berbeda. Karena di komik kan itu kan langsung terkoneksi dengan Robinnya si Jason Todd sama si Batman. Tapi kalau di sini kan dia tuh terkoneksi sama Titans-nya doang. Nah gitu. Itu menurut gua oh my god, bagus sih. Dan gue suka semua anggota Titans ya, ini semuanya berguna. Superboy dan juga yang si Beast Boy, yang gua awal mereka tuh gak berguna di scene kedua, di scene ketiga mereka dibuat berguna, Pak. Semuanya itu punya peran, semuanya punya tugas masing-masing. Dan ketika chaos terjadi di akibat invasi Scarecrow, itu bagus sih. Ditambah lagi kita bisa mengetahui bahwa Dick Grayson juga Barbara Gordon ini pernah punya hubungan ketika si Barbara ini masih belum join dengan Bat Family. Nah, semuanya udah jelas, Pak, kenapa sih Dick Grayson dan Barbara ini mereka tuh saling bertemu, mereka saling berinteraksi karena mereka dulunya pernah punya hubungan sebagai pacar. Nah, gitu. Jadi semua itu dijelaskan pelan-pelan, Pak, per episodenya, Pak. Wah, gila, gue suka banget. Dan selanjutnya musiknya. Mohon maaf, musiknya untuk ciri khasnya Red Hood theme music sama musik-musik ketika Red Hood akan datang, semuanya itu pakai ada musik siul-siulannya, itu bagus banget sih. Gua suka banget ada musik ciri khasnya. Musik ciri khas ini yang akan membuat film ini menjadi lebih menarik. Karena apa? Kalau film ini nggak ada musik ciri khasnya ya, kayak contoh Spider-Man Tobey Maguire, lo tau kan musik ciri khasnya kayak apa openingnya. Nah gitu, celah. Atau enggak kalau di DC Batman Begins, nah The Dark Knight Trilogy, musik temanya kan ada. Nah gitu, jadi musik tema dibangun di scene ketiga ini bisa dibilang darknya sebagai Red Hood itu kental banget, Pak. Nah gitu. Dan gini, ada beberapa yang gua nggak suka. Yang pertama, episode ke-9, gua protes nih. Episode ke-9 bisa dibilang itu episode yang bisa dibilang nggak terlalu ada pun nggak usah gitu loh. Karena bisa dibilang episode ke-9 tuh kayak bertele-tele. Dan kedua, untuk Donald Troy yang ketika si Donald Troy juga Tim Drake yang mati ini, mereka mengelilingi afterlife ya, yaitu sebuah dunia bawah yang dimana lo akan hidup di sana setelah lo mati. Di sini episode 9 itu sangat wasted banget sih menurut gua, karena mereka tuh terlalu fokus ke sana sehingga mereka tuh nggak fokus ke pencarian si Scarecrow dan juga rencana-rencana Red Hood bagaimana. Mereka tuh terlalu fokus ke sana sehingga gua ngeliatnya pembentukan kebangkitan si Donald Troy ini kayak maksa banget. Gua lihat ya, karena gua ngeliat kalau untuk Donald Troy itu gua kira dia tuh akan dibangkitkan dari Lazarus Pit punya Suarsa Agul tadi. Ternyata dia tuh bangkit dengan cara gitu doang loh. Sumpah gua tuh kayak apaan sih? Gini kalau gua ngeliat seperti itu kayak soal tuh apa ya, hidup dan mati tuh rasanya kayak biasa aja gitu loh. Jadi apa ya, kayak maksa banget. Semua gua paling benci tuh episode 9. Kayak episode 9 itu rasanya kayak fan service sekali sih. Itu buang-buang waktu, sumpah. Episode 9 tuh nggak usah ada, itu nggak apa-apa sebenarnya. Jadi gua ngerasa kayak apaan sih, kayak apa ya, kayak alurnya itu kayak dilama-lamain gitu loh. Jadi gua benci di sini adalah alurnya itu, beberapa alur itu dilama-lamain. Ada bisa dibilang tuh mereka tuh membahas sebuah persoalan kecil diperlebar, Pak. Astaga, gila. Makanya
apa ya, mereka tuh kayak mengejar durasi tapi diisi dengan scene-scene yang nggak penting gitu loh. Ya ampun. Ya udahlah, tapi di sisi lain Titans ketiga ini menurut gue sangat menghibur gue banget lah, ditambah lagi ending yang gue suka banget pak. Scarecrow udah bisa dikalahin, dia udah menyuap semua polisi, bahkan semua orang yang untuk bekerja sama dengan dia, bahkan polisi pun. Dan Barbara ini sudah punya Oracle. Nah, jadi kalau kalian belum tahu ya, jadi Barbara Gordon ini kan dia tuh kan sebelumnya adalah Batgirl kan. Batgirl terus ditembak oleh Joker, punggungnya patah, sarafnya patah, dan akhirnya dia tuh naik ke kursi roda. Nah, di kursi roda itu sebagai ahli IT-nya juga. Jadi si Barbara Gordon punya sebuah akses yang bernama sistem Oracle. Yang mana Oracle ini bertujuan untuk melacak semua orang yang ingin dia kenal. Dan juga Barbara Gordon ini seperti kayaknya punya Batman. Jadi kalau kalian udah tahu di Fast and Furious kayak God Eye, nah kayak gitulah. Jadi ke sebuah super komputer super canggih yang bisa melacak semua orang, bahkan di seluruh dunia manapun, dengan cara yang cepat. Jadi Oracle tuh, oh my god, gue lihat situ sangat bagus sih. Apa yang gue tambahkan di komik di sini divisualisasikan dengan baik pak. Bahkan aktris Barbara Gordon, oh my god, cantik banget pak. Cantik banget. Dan ya, gue suka semuanya tuh ada gunanya anggota Titans. By the way, di series ini kayaknya rated sih, karena ada berbagai macam adegan dan cimi-cimi. Ada beberapa adegan di situ. Jadi kalau kalian belum cukup umur, nggak usah nonton inilah, karena ini ada berbagai macam darah satu, dan kedua lu bisa ngeliat Scarecrow itu ngebunuh juga merobek ususnya pak. Usus dari korbannya itu ada, dan itu jelas banget di kamera pak. Aduh gila. Makanya apa ya, aretet yang mereka bangun sini bener-bener aretet. Jadi mereka tuh gak tanggung-tanggung. Sorry nih, gue ngomong nih, gak kayak Eternals pak. Eternals itu salah itu aretet loh pak. Saat itu rated dibuat PG-13. Goblok, sumpah goblok banget tuh. Karena itu udah jelas ada adegan ciuman gay, sama ada adegan si Ikaris sama si ceweknya itu lagi gini-gini pak. Itu hasilnya rated dibuat PG-13. Tolol yang buat. Makanya gue bisa bilang di sini tuh mereka tuh kalau buat aret sekalian gitu loh. Jangan lu buat aret jadi PG-13. Goblok. Makanya demi lu nyari viewers gitu amat lu gitu. Maka di sini Titans ini bisa dibilang oh my god bagus banget. Mereka nggak tanggung-tanggung. Semuanya itu kata-kata kotor, gore-gorenya, bahkan untuk ceritanya tuh rumit pak. Nah gitu. Jadi banyak banget dari kalian yang DM gue, bang kok endingnya tadi kok gini-gini, kok mereka pakai hujannya laser speed kan. Jadi gini ya, lu masih ingat gak di ending tadi itu ketika orang-orang itu udah terkena gasnya si Scarecrow. Untuk membangkitkan mereka itu ada dengan cara air laser speed ini digabungkan menjadi satu dan dibuat hujan. Dan ketika orang-orang yang sudah mati ini akan bangkit kembali dengan cara hujannya laser speed. Ini gue yakin pasti banyak dari kalian yang nonton series ini, kalian tuh selalu skip semua scene-nya. Gue yakin karena itu semua dijelaskan pak, pelan-pelan gitu loh. Makanya ini kayak penonton gue tuh mereka tuh skip videonya lah, episodenya dah. Karena semua dijelaskan, semua itu jelas gitu loh. Maka di sini gak ada plot hole satu, dan kedua konklusinya bagus, dan juga mereka tuh gak kemana-mana, cuman ke satu titik di mana Red Hood sudah berkhianat, dan kedua Scarecrow udah mengambil alih, dan ketiga Scarecrow sudah menyuapi semua polisi, bahkan kepolisian pun dia tuh udah menguasai pak. Jadi bisa dibilang Scarecrow ini kayak memanfaatkan si Red Hood yang menjadi teror bagi kota Gotham, menjadi hero nya agar supaya para Titans ini disalahkan untuk menjadi kambing hitamnya. Nah gitu. Jadi Scarecrow ini masih klasik ya, dan gue sayang banget dia tuh nggak pakai suitnya pak. Tapi kita bisa melihat ada suitnya Scarecrow di Batcave. Itu bisa bilang ke topengnya Scarecrow tuh udah oh my god, ngeri pak, ngeri. Dan topeng ini gue ngeliat tuh ini sama banget yang gue lihat kayak di Batman Arkham Knight sih. Arkham Knight kan topengnya kayak gitu kan, cuman nggak pakai tudung tuh, cuman pakai topeng biasa. Tapi ini bisa bilang topengnya tuh bagus banget sih. Mereka niat banget untuk bikin propsnya yang cuma jadi pacangan doang di sesi ini, tapi mereka tuh niat. Nah gitu loh, gua suka niat yang mereka, pada tim produksinya bagus banget. Tambah CGI pak, CGI-nya pak semuanya real, CGI-nya semua real, kecuali CGI-nya laser speed. Apa coba itu lu seharusnya kalau pakai kolam biasa tuh lu shoot biasa udah bisa lu gini, kayak apa ya, kayak kolamnya tuh kayak 3D yang berjalan gitu loh. Ya ampun, apa sih coba gua langsung terlalu lebay sih untuk CGI-nya langsung speed yang kolamnya kayak ada kayak efek-efek gimana gue kayak
kayak terganggu mata gua gitu loh. Jadi ya elah lu gini amat tuh. Jadi gua review jujur di sini, dan juga gua udah mengutarakan apa yang gua suka, apa yang gua nggak suka, semuanya gua utarakan di video ini. Kalau kalian belum nonton seriesnya kan, tonton dulu seriesnya. Dan kalau kalian masih benar-benar baru dengan Titan, kalian tonton dulu dari season 1, 2, dan ketiga. Nah, jadi itu semuanya ada kaitannya Pak. Nah, seperti itu. Skor untuk season Titans ketiga ini, ya season ketiga ini gua kasih nilai A+++. Karena gua sangat menunggu banget dengan series DC yang bisa dibilang kayak akan cerita, nggak cuma upgrade kostum doang ya, tapi mereka tuh cerita itu nomor satu Pak. Jujur aja, film itu ya yang paling utama itu adalah cerita Pak, bukan jokes ya, bukan suasana darknya, ceritain nomor satu. Nah, cerita nomor satu. Kalau ceritanya jelek ya gua bilang jelek. Nah gitu, makanya Titans ketiga ini udah mengobati rasa sakit gue ketika gue nonton Titan season kedua ya. Ketika ini udah mulai bagus banget, dan gue mengharapkan di season keempat gue mau ada villain dari Batman Universe yang lainnya Pak. Contoh, gue mau ada si Professor Pig atau enggak The Riddler atau siapa kayak selain Joker gitu loh, karena kan Joker kan udah mati. Gue mau ada villain Batman yang belum dikenal, contoh kayak Mr. Ventriloquist sama Professor Pig itu belum dimunculkan di sini. Nah, gua mau film-film Batman tuh mau dimunculkan semua Pak di sini Pak. Jadi seperti itu. Gak kayak Batwoman yang mereka tuh embel-embel mengeluarkan film-film Batman kayak Mad Hatter sama si Killer Croc yang itu out of nowhere, cuman EJW doang. Bangsat lah itu. Ya udahlah, itu cuma review kalian mengenai Titan season ketiga. Kalau kalian punya pendapatnya atau kalian punya informasi lain, tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan gue suka banget si tim Drake. Gue mengharapkan tim Drake udah jadi Robin di season keempat nanti Pak. Ya itu tim Drake-nya bagus banget. Semua casting-castingnya aman, semuanya bagus banget. Semuanya udah bisa acting semua Pak. Oke, gue suka di scene. Oke, terima kasih udah menonton video gue. Coba like, comment, dan subscribe untuk gue buat video mendidik kami kalian semua. Karena gue jadi sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!